Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 Ilmu Hukum B. Di sini kita akan mempresentasikan terkait dengan sejarah perkembangan hukum internasional pada masa Yahudi dan Arab. Mengutip perkataan J.G. Stroop bahwa mempelajari hukum internasional itu harus dimulai dari awal. Oleh karena itu, kita di sini akan membahas terkait dengan sumber hukum yang terkait dengan aturan, asas hukum, dan hukum kebiasaan. Lalu ada subjek hukum, lembaga hukum, dan tokoh hukum. Selamat menyimak. Halo teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang hukum, sumber hukum berupa aturan yang digunakan oleh masyarakat Yahudi dan Arab yang berkaitan dengan hukum internasional. Jadi yang pertama ada al-akhlaq. Al-akhlaq yaitu perjanjian damai antara kabilah-kabilah karena kecintaan mereka terhadap keluarga. Yang kedua, hukum reguler dan universal. Maksudnya yaitu hukum yang lebih mementingkan kekuatan pribadi dan pendapat suku atas lainnya. Yang ketiga, halakha, yaitu kumpulan hukum agama orang Yahudi termasuk hukum tertulis dalam Alkitab Ibrani dan hukum Talmud. Yang keempat, Al-Quran dan hadis, maksudnya yaitu dua sumber hukum Islam yang utama. Terus kemudian ada Kitab Perjanjian Lama yang memiliki arti kebudayaan Yahudi terkait ketentuan perjanjian diberlakukan terhadap orang asing dan cara melakukan perang. Terus kemudian ada Piagam Madinah, yaitu kesepakatan antar seluruh penduduk Madinah. Dan yang terakhir ada Piagam Atlantik tentang 4 macam kebebasan manusia. Sumber asas-asas hukum internasional di zaman Yahudi dan Arab, diantaranya yang pertama asas teritorial yang terdapat di dalam Piagam Madinah, yaitu orang Yahudi dan kaum muslimin harus memikul biaya bersama-sama selama semuanya berperang untuk mempertahankan Madinah. Yang kedua yaitu asas kebangsaan, siapa saja yang memilih pergi dari Madinah jika keamanannya terjamin, begitu juga yang memilih tetap tinggal kecuali yang berbuat zalim atau dosa. Yang ketiga asas umum, pelanggaran terhadap perjanjian mewajibkan si pelanggar mengganti kerugian yang timbul. Masih dalam sumber hukum, hukum kebiasaan bangsa Arab dan juga bangsa Yahudi. Yang pertama ada waris. Waris ini merupakan tradisi dari bangsa Arab. Yang kedua ada aturan mengenai perkawinan. Ada perceraian, poligami, dan juga pernikahan. Yang ketiga ada inisiasi atau perayaan ritus, sebuah ritual untuk pembaptisan. Yang keempat ada pesah, yang mana perayaan yang dilaksanakan dengan upacara khusus. Nah, selanjutnya kita membahas mengenai subjek hukum. Yang menjadi subjek hukum dari golongan Arab yaitu Bani Quraisy yang berasal dari Makkah, dan selanjutnya suku Aus dan suku Khazraj yang berasal dari Madinah. Sedangkan dari golongan Yahudi yang menjadi subjek hukumnya adalah Bani Quraidah, Bani Qainuqa, dan Bani Nadir. Nah, seperti yang kita ketahui, suku Aus, suku Khazraj, dan dari golongan Yahudi tadi yaitu Bani Qainuqa, Bani Nadir, Bani Quraidah, mereka itu menjadi pelopor yang terciptanya sebuah perjanjian yang terkenal yaitu Piagam Madinah. Lembaga hukum. Pada masa para Islam, pemerintah oligarki dan kabilahlah yang menangani masalah peribadatan, pertahanan, dan juga perekonomian. Kemudian pada masa pemerintahan Khulafaur Rasyidin, ada Majelis Syuro yang memiliki kewenangan untuk menetapkan hukum yang akan diberlakukan berdasarkan ketentuan yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada Qadi yang merupakan lembaga untuk menyelesaikan perkara-perkara perbantahan, permusuhan, pidana, pengambilan hak dari orang lain, mengawasi harta wakaf, dan persoalan-persoalan lain yang diperkarakan oleh umat. Tokoh hukum yang kami paparkan adalah tokoh hukum yang terkenal pada masa sahabat, di mana ada beberapa sahabat yang dikenal memiliki keahlian di bidang hukum. Yang pertama adalah Ali bin Abi Thalib, yang kedua Umar bin Khattab, yang ketiga Abdullah bin Mas'ud, yang keempat adalah Abdullah bin Umar. Ada juga yang beberapa dari imam mazhab, yang pertama adalah Imam Maliki, Imam Syafi'i, dan Imam Hanafi. Ada juga yang beberapa dari tabi'in, yang terkenal ahli hukum dari Makkah yang bernama Atta bin Rabbah, yang kedua ada dari Yaman yang bernama Tawus, yang ketiga ada dari Kufah yang bernama Ibrahim. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.